Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Hari ini di studionya Komsos Keuskupan Bandung sudah kedatangan perempuan yang POP BGT PSN SKL DSCH, ya, yaitu Ibu Laurencia Miralala. Halo Ibu. Halo. Selamat datang. Terima kasih. Seneng banget deh kedatangan perempuan yang luar biasa hebat, ya. Kepikiran gitu untuk mendirikan sebuah sekolah. Enggak mendirikan sebuah sekolah, tapi homeschooling ya, lebih tepatnya gitu. Tapi basicnya beliau ini bukan dari pendidikan ya. Bukan dong. Iya. Sarjana hukum dong. Sarjana hukum dong. Iya dong. Kok bisa nyambung dong? Bagaimana perjalanan dari rumah ke sini atau bukan dari rumah? Tadi dari sekolah. Oh, tadi dari sekolah. Iya, betul. Sekolahnya di mana sih, Bu? Kita ada beberapa tempat sih. Oh, bukan hanya satu. Bukan, iya. Ternyata ada cabangnya. Kita ada beberapa, ada yang untuk anak-anak inklusi, untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus yang belum optimal begitu. Kemudian ada juga untuk anak-anak yang lebih umum, ada juga reguler gitu, yang lebih reguler gitu. Ada juga untuk anak-anak yang ya steng-steng lah gitu. Steng-steng. Kayaknya kita seangkatan nih ngomongin steng-steng. Bahasanya dari bahasanya udah terdengar gitu ya. Usia kita sama ya. Aku lebih muda kayak dikit. Masa sih dikit? Jangan gitu. Sama kita. Okay sama lah. Muda. Baiklah. Bu Lala kok kepikiran sih dari sarjana hukum gitu, seorang sarjana hukum kemudian kepikiran gitu untuk membuka homeschooling? Sebenarnya nggak kepikiran sih. Aduh. Iya betul. Nggak kepikiran aja buka ya homeschooling ya. Karena sebetulnya gini, anakku itu 4 tahun setengah belum bisa ngomong. Kemudian dia delay diterapi tuh ya speech delay kan, diterapi tapi ngomongnya juga nggak jadi-jadi tuh. Lalu usia 6 tahun setengah akhirnya dia terdiagnosa disleksia. Jadi memiliki kesulitan belajar spesifik gitu kan. Cara berpikirnya berbeda gitu. Lalu 6 tahun setengah itu belum bisa baca dan lain-lain, tapi kami paksakan masukin sekolah umum. Ketika masuk sekolah umum kelas 1, kelas 2 susah payah luar biasa. Kemudian kelas 3 itu sempat ada kelas lah gitu dengan teman-temannya, dan kemudian dia merasa tidak nyaman berada di sekolah itu karena sempat mengalami juga bully. Ya kita bisa bilang ya apapun lah ya namanya, yang jelas kontak fisik gitu, nggak enak. Sebutkan bully aja ya? gitu ya. Perlu dengan ekspresi begitu dong, ya. Karena di sini sebel banget sama orang yang suka ngebully ya. Sebetulnya mungkin kejadian bully itu terjadi karena anak saya tidak bisa mengekspresikan perasaannya dengan cukup baik. Disleksia itu kan gangguan keberbahasaan dan itu menyerang keberbahasaan sosial dan juga keberbahasaan ekspresif. Jadi memang ketika dia ada dalam sebuah hubungan pertemanan begitu kelihatannya enggak begitu smooth lah ya. Jadi akhirnya terjadilah kontak fisik dan dia merasa tidak nyaman. Kemudian kami menghadap ke sekolahnya. Kemudian kami bilang anak saya disleksia, boleh mendapatkan akomodasi tertentu enggak gitu untuk bantu dia juga di hubungan sosial. Ternyata pada waktu itu ya sekolahnya bilang kami belum bisa dan seterusnya. Akhirnya aku bilang ya udah kalau gitu anak kami akan kami tarik aja gitu dari sekolah umum. Nyampe di mobil baru saya nanya sama suami, ini kita udah jadi nih ngeluarin anak. Iya kata dia gitu kan. Kemudian aku tuh tanya, jadi anak kita mau sekolah di mana gitu. Setelah ditarik kok baru nanya, baru ngobrol gitu. Iya, jadi anak kita mau sekolah di mana? Dan dia bilang, "Iya ya, di mana ya?" Udah gitu aku bilang, "Ya udahlah bikin sekolah sendiri aja gitu." Oke, emang segampang itu ya? Enggak sih, tapi kan tapi dalam perjalanan kemudian diketahui bahwa aku tuh pribadi ADHD.
Jadi kalau ADHD itu dia punya impulsivitas ya. Jadi tanpa pikir panjang, kemudian kita berpikir udah tarik aja dulu. Nanti udah ditarik baru mikirnya belakangan gitu. Ini mau bikin sekolahnya seperti apa. Dan akhirnya ya udah kita bikin sekolah sendiri untuk anak ini. Kemudian entah bagaimana kabar menyebar gitu. Jadi dari 1 lalu jadi ada 2, lalu jadi ada kumpulan 5 anak, 15 anak, 20 anak gitu. Dan sampai saat ini sekolah kami udah memasuki usia yang ke-7 dan ya udah berjalan begitu aja. Dan bukan hanya satu tempat ya? Dan bukan satu tempat, betul. Karena entah bagaimana sepertinya banyak sekali orang tua yang juga membutuhkan sekolah untuk anak-anak yang istimewa begitu ya. Ya, dan jumlah anak-anak istimewa tuh kayaknya bertambah ya. Bertambah apalagi setelah pandemi. Itu susah gak sih? Maksudnya kan model pengajarannya gitu yang seperti itunya carinya dari mana? Nah, akhirnya baru setelah itu baru kemudian memutuskan untuk ambil diploma Montessori, ambil pelatihan Montessori, menjadi guru Montessori. Apakah itu Montessori, Sobat Komsas? Biar tahu nih Sobat Komsas, Montessori itu apa sih? Montessori itu sebuah metode pendidikan sebetulnya yang diciptakan oleh Maria Montessori di Italia. Pada waktu itu dia mengembangkan metode pendidikan yang multisensori, di mana kemudian anak-anak nggak cuman duduk diam mendengarkan gitu aja atau misalnya menulis, tapi memang dia punya hands-on experience gitu ya. Jadi misalnya belajar matematika tuh dia pakai batang-batang kayu gitu. Kemudian misalnya dia memperkenalkan yang namanya bumi, ya memang hadirkan globenya dengan beragam tekstur gitu. Jadi ada material yang bisa dipakai untuk anak-anak ini mengembangkan beragam konsep. Untuk anak-anak dengan disleksia, untuk anak-anak yang kesulitan belajar, multisensori itu adalah bantuan yang sangat besar buat mereka. Misalnya belajar matematika nih, anakku tuh dulu nggak tahu tuh bedain antara 15 dengan 51. Jadi kalau menurut dia 15 dengan 51 tuh sama, gitu, sama-sama ada satunya, sama-sama ada 5-nya gitu. Dia nggak bisa bedain mana P dengan B. Menurut dia P sama B itu ya sama, cuman tinggal diputer kan jadinya jadi B, diputer jadi P gitu kan. Nah, dia membutuhkan material yang bisa dia pegang, yang bisa dia eksplorasi gitu, untuk kemudian dia tahu, oh ini tuh ternyata beda. Oh 15 itu ternyata dia terdiri misalnya dari 1 bit 10, kemudian ada 5 bit satuannya. Kalau dulu kita zaman lidi gitu. Lidi. Iya, zaman lidi itu loh yang ketemu yang seangkatan. Yang diiket-iket itu loh. Nah, tapi kalau Montessori dia punya materialnya tuh lengkap. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin ngajarin ini pakai material apa ya, karena dia punya semua. Tapi kepikirannya kok Montessori sih bukan pendidikan guru gitu kan, ada kan ke pendidikan guru ya, gitu. Bisa sih. Tapi anak-anak yang kesulitan belajar spesifik ini dia perlu multisensori. Jadi dia perlu belajar dengan apa yang dipegang, dilihat, didengar gitu, dikecap gitu. Jadi dia perlu sibuk gitu ya, tangannya tuh. Itu berapa lama belajar itu? 1,5 tahun deh, 1,5 tahun. Kemudian saya ngulang lagi pada waktu pandemi kemarin, ngulang lagi ambil sertifikat yang sama gitu. Jadi ya akhirnya belajar kependidikannya dari Montessori ini. Berarti waktu kan anaknya udah ditarik nih dari sekolah, sambil ngambil kependidikan sambil ngajar. Betul. Jadi waktu punya sekolah, learning by doing gitu gak punya kurikulum, gak punya metode, hanya punya doa dan iman. Jempol. Tapi jalan loh ya. Iya. Ada struggle-nya gak sih gitu? Wah itu luar biasa itu. Udah pengen nangis-nangisan. Emang apa? Capek banget kan. Belajar itu kan gak bisa di Bandung. Ini baru 1 anak kan ya? Saya punya anak 3. Pada waktu itu, pada waktu anak saya yang pertama ditarik dari sekolah, dokter juga mendiagnosa bahwa anak saya yang kedua dan ketiga sama-sama disleksia. Seru banget jadinya waktu itu. Ya, dan kami pada waktu itu nggak dalam kondisi keuangan yang baik-baik aja. Jadi saya ambil sertifikasi Montessori itu dengan sisa kartu kredit yang terakhir gitu, limit yang terakhir, karena udah nggak punya way out lain gitu. Anak saya harus sekolah gitu, tapi ya saya juga harus belajar. Jadi udah digunakan aja segala resource, segala waktu, segala tenaga. Begitu. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan baik banget. Iya kan?
kayak ya udah lu jalan aja gitu. Nih gue sediain semuanya buat lo, tenang aja gitu. Iya gak sih? Betul banget. Dan pada waktu itu sebetulnya aku jadi paham yang namanya hidup tanpa kekhawatiran. Gitu, karena jadi kayaknya aku harus belajar dari Ibu Lala biar aku nggak khawatir. Gitu, karena jadi kayak udah nggak punya apa-apa gitu ya. Maksudnya anak sangat perlu ditolong, kemudian keadaan keuangan keluarga juga morat-marit gitu. Jadi kan kayak nggak punya apa-apa. Jadi pada akhirnya yang ya udahlah Tuhan, gimana Tuhan aja gitu. Iya. Itu support dari keluarga gimana sih pertama kali? Kadang-kadang gini ya, kita kan hidup bukan cuma sama pasangan aja kan, tapi ada keluarga besar gitu. Hah, lu tarik anak lo, emang ntar gimana ceritanya, lu mau sekolahin gimana, lu nggak ada basic pendidikan inilah itulah gitu. Itu sempat nggak ada pertentangan seperti itu dalam keluarga? Sempat sih, mereka tanya, nggak takut anaknya jadi bodoh gitu. Kan saya ngajar. Gitu, sempat ada juga. Tapi kemudian ya mungkin aku dan suami cukup kuat ya. Jadi kita bilang ya mami papi kasih waktu deh gitu, lihat aja gitu, maksudnya bahwa kami juga mengupayakan yang terbaik buat anak ini. Karena kalau dia misalnya di sekolah umum udah susah payah, kemudian hubungan sosialisasinya juga buruk, not okay gitu, apalagi sih yang bisa dia dapatkan gitu kan. Lebih baik kemudian kita tarik, kita bantu supaya self esteemnya dia membaik begitu. Dan sekarang dia balik ke sekolah umum. Sekarang dia udah SMA. Iya. Wow. Dia udah SMA dan dia masuk sekolah umum begitu. Dan itu hubungan sosial juga bisa sejalan dengan baik ya. Sekarang dia jadi punya strategi sendiri tuh. Kalau orang dengan disleksia kan kesulitan bicara gitu ya. Dan kalau misalnya dia ngomong sama orang baru tuh dia jadi punya kebiasaan halo gitu. Dia sebutkan namanya, saya disleksia gitu. Jadi dia kemudian akan speak up sendiri gitu bahwa saya tuh disleksia. Nggak malu gitu. ya? Nggak malu. Dan itu menumbuhkan self confidence kayak gitu kan, itu susah payah sekali. Sebelumnya dia merasa bahwa dia nggak bisa apa-apa, baca juga susah, matematika sulit gitu, nggak punya bakat, nggak punya talenta gitu. Jadi dia ngerasa bahwa dia tuh manusia paling nggak signifikan gitu kan. Itu yang coba kemudian kita dampingin terus gitu sampai akhirnya dia bisa menganggap bahwa oh ya, saya berharga gitu. Oh, ini luar biasa banget nih. Kalau kayak gitu ya, si homeschooling ini tuh diperuntukannya untuk siapa aja? Kalau yang sekarang sebetulnya diperuntukkan untuk semua anak, tapi memang akhirnya yang banyak masuk ke tempat kami itu adalah anak-anak yang memang punya keistimewaan begitu. Ada juga sih anak-anak yang masuk karena misalnya dia pengen ngembangin keartisannya gitu kan, dia pengen meniti jalur sebagai artis gitu, ada juga. Tapi ya sebagian besar anak yang masuk pada akhirnya mereka yang punya kesulitan belajar spesifik, dan orang tua yang kemudian berharap bahwa bisa melihat potensi tersembunyi di balik kesulitan belajar anak-anak mereka. Emang jauh beda ya sama dengan sekolah reguler? Si homeschooling ini berbeda karena setiap anak punya satu kurikulumnya masing-masing. Jadi kalau sekarang misalnya siswa di tempat kami itu hampir 100 orang gitu, gurunya harus bikin 100 kurikulum. Itu kita sebutnya individual lesson plan. Jadi kalau di sekolah umum kan satu kurikulum untuk semua anak begitu. Kalau ini enggak, satu anak satu kurikulum. Jadi kita buatkan kurikulum untuk setiap anak. Oh jadi ini ya kayak misalnya private ya? Enggak sih. Enggak juga. Kurikulumnya private. Iya, tapi kurikulumnya pendekatannya tidak. Pendekatannya kita pakai vertical grouping. Jadi anak umur 6 sampai 9 dikelompokkan dalam satu kelas. 9 sampai 12 itu satu kelas. Kalau Montessori kan memang dia kekuatannya ada pada pembangunan komunitas yang berbeda usia itu. Jadi anak-anak yang kecil gitu, mereka akan belajar dari anak kakak-kakak kelasnya, bagaimana bersikap lebih oke lah gitu di kelas, nggak teriak-teriak, nggak lari-lari dan sebagainya. Sedangkan kakak-kakak kelasnya dia akan jadi leader, jadi akan jadi pemimpin gitu. Itu yang diajarin apa aja? Kalau misalnya 100 anak 100 metode. Enggak, metode 100 kurikulum. Yes, betul. Metodenya kan hanya Montessori, tapi penguatan kita sebetulnya kalau untuk anak usia dini kan seluruhnya ya, motorik kasar, motorik halus itu sih mirip seperti basic, sekolah lain ya, dan itu memang harus dimiliki anak-anak. Kalau untuk anak sekolah dasar, pelajaran kita tuh cuman matematika, kemudian membaca dan menulis, lalu project based learning. Jadi cuma 3.
Project based learning. Betul. Di dalam project based learning itu akan ada kompetensi yang diukur, yaitu keterampilan dia dalam hal science, penguasaan teknologi, engineering, art, dan juga matematik. Dan juga penguatan karakter itu juga ada di situ. Jadi anak-anak tuh belajar ya memang sehari-hari mereka lebih ke membuat proyek, membuat hasil karya gitu. Jadi beberapa kali sekolah kami tuh bikin pameran. Kemarin bikin pameran suju gitu di di mall gitu kan. Kemudian ada juga itu pameran lukisan. Ada juga pada waktu pandemi mereka lelang mainan yang mereka buat sendiri, kemudian dilelang ke orang tua sendiri, orang tua beli sendiri gitu. Kemudian uangnya disumbangkan pada manusia-manusia gerobak. Gitu. Jadi kegiatannya tuh banyaknya semua eksperimental ya, dan semua tuh project jadi sifatnya. Nah, kemudian si perkembangan anaknya sendiri berarti lebih bagus ya? Dari hari ke hari, misalnya nih kan yang tadinya anak-anak bermasalah gitu, bersosialisasi gitu di sekolah umum, akhirnya mereka masuk nih homeschooling gitu dengan kurikulum yang satu anak satu kurikulum gitu ya, metodenya metode Montessori itu. Perkembangan mereka berarti signifikan. Kita tuh prinsipnya gini, pokoknya setiap anak harus berkembang setiap hari. Gitu. Jadi kalau kami bicara sama guru-guru gitu, misalnya kita selalu bilang bahwa setiap anak tuh harus ada perkembangan, meskipun perkembangannya itu kayaknya kecil. Misalnya gitu ya, ada anak yang datang ke tempat kita teriak-teriak gitu ya, misalnya dia masih suka ngamuk tuh, guru tuh harus ngitung berapa lama dia ngamuk gitu, berapa lama dia tantrum begitu. Misalnya hari ini 1 jam, besok tuh dia masih tantrum juga gitu, tapi tantrumnya udah 40 menit, itu perkembangan. Gitu. Jadi kita tuh melihat perkembangan bukan berdasarkan dia dapat nilai berapa, seperti itu enggak, tapi untuk setiap setiap area gitu, itu sama kita dilihat kognitifnya gimana, afektifnya gimana, pemecahan masalahnya seperti apa gitu. Kita akhirnya build up kurikulum sendiri, harus berkembang dong ya. Masa awalnya nggak ada kurikulum, kemudian sampai sekarang juga nggak ada kurikulum. Tapi kalau misalnya kayak gitu ya, bikin kurikulum untuk satu anak satu gitu, raportnya gimana sih? Raportnya ya individual jadinya. Begitu. Raportnya masing-masing juga berdasarkan apa yang dia capai. Tapi dikeluarin dari negara juga. Maksudnya Iya. Kami pilih PKBM. Sekarang namanya jadi PKBM. Kan kalau kita bicara homeschooling tuh sebetulnya jenisnya ada banyak ya. Ada yang homeschooling tunggal. Itu cita-cita kami awalnya. Jadi cuma ngurusin satu anak itu aja gitu kan. Homeschooling tunggal. Kemudian ada juga yang disebutnya homeschoolingnya majemuk. Jadi beberapa anak misalnya dengan minat yang sama itu dikumpulin tuh gitu. Bikin kayak macam play date lah atau apa gitu. Itu homeschooling majemuk. Nah, kalau kami sekarang sudah berkembang jadi PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Di mana ini berizin dan juga terakreditasi. Soalnya kan masih banyak gitu orang yang homeschooling nanti raportnya gimana, ijazahnya kalau lulus gimana gitu. Kalau misalnya untuk mencari kerjanya gimana, kan itu juga bingung gitu. Ternyata sama ya? Sama, karena kita juga ada di bawah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kan, yang yang nomor 20 tahun 2003 itu. Jadi sudah ada gitu homeschooling di dalamnya. Dan izinnya juga memang kemudian kita urus akhirnya. Jadi tahun 2000, berarti berapa ya? Sebentar saya hitung dulu ya. Kan agak diskalkuli ya. Ini berapa yang nonton sih? Yang nonton bisa ribuan loh. Aduh gawat, ngitung tahun aja saya bermasalah. Gimana ada ini kalkulator. Boleh Om Chef aja yang ngitung. Dari tahun berapa berarti ngurusnya itu? 2000 pas pandemi aja 2020. Ya, 2020 kita mulai kemudian urus izinnya. Oh, jadi baru 2020 itu mengurus izin. Iya, dan ngurus izin kan lamanya luar biasa. Kesana kemari mencari alamat. Tapi akhirnya sudah berizin udah keluar, gitu ya. Iya, nah, betul. Ini kelebihan dari homeschooling itu apa?
Kelebihan dari homeschooling yang seharusnya dirasa ya. Seharusnya. Ya, menurutku ya dia menyesuaikan si kurikulumnya dengan kecepatan perkembangannya dari setiap anak gitu. Jadi kalau anak-anak mau masuk ke kami harus bikin dulu semacam assessment untuk melihat dia akademiknya di mana, sosial emosionalnya seperti apa, karakternya kemudian bagaimana. Itu sama kita dilihat dulu semua. Nah, nanti dari benchmarknya itu gitu kita kemudian akan bikinkan kurikulum buat anak ini. Jadi seharusnya sih kalau homeschooling dia lebih personal approach ya. Dia harus tahu persis gitu anak ini punya kelemahan apa, dan yang lebih penting pada akhirnya harus bisa membukakan potensinya anak ini dan mengubahnya jadi kompetensi. Harus sampai terbuka pokoknya. Betul. Jadi sampai akhirnya target kami adalah untuk anak-anak SMP ketika ditanya kamu mau kuliah di mana, dia harus tahu. Kamu mau jadi apa, dia harus tahu gitu. Jadi untuk anak aku yang paling besar juga pada waktu SMP tuh fokusnya kami bukan pada akademiknya tapi pada hobi, pada minat, pada bakat gitu. Itu yang terus sama kita digali. Sampai akhirnya ketika SMP dia bilang bahwa aku mau jadi animator gitu. Dia udah tahu gitu, aku mau jadi animator. Tapi tes kemarin ternyata nggak cocok. Sedih. Jadi apa-apa sih, tapi anaknya nonton kan nih, maminya sedih loh. Anaknya sedih juga pasti kan? Anaknya sedih juga. Tapi kita kemudian akhirnya bilang ya kamu suka sama animasi kan, nggak perlu selalu jadi animator gitu. Karena ketika kita cek kemarin stress levelnya anak yang paling besar itu udah mentok banget gitu. Jadi ada tolok ukurnya. Stress levelnya tuh dia 30 dari 30. Ya nggak ada ruang buat stres gitu. Udah mentok itu. Iya, sedangkan kalau animator gitu kan dia pasti under pressure ya. Dengan limit, dengan apa gitu kan, dengan time, dengan deadline-nya gitu. Tapi kalau ngelihat nol di belakangnya semangat. Tapi kalau stres gimana, kan kasihan. Kan anakku. Apa sih? Subjektif nih. Enggak, tapi itu kalau misalkan nih di tes ternyata nggak cocok nih di satu bidang gitu. Iya. Tapi si anak itu kekeh pengen mencoba itu bagaimana? Ya nggak apa-apa juga. Oh, nggak apa-apa. Kita pasti akan tetap hormati, tapi dia harus tahu at least resikonya apa ya. Gitu kan, dia harus ngerti banget bahwa pilihan profesi itu tuh akan berakibat apa gitu sama dia. Gitu. Cuman kan kalau mami tetap ada pesan sponsor di belakang gitu kan. Iya kan. Iya gitulah. Kan kita mau dibisik aja. Jadi yang paling besar tuh akhirnya nggak ngambil si animasi. Kelihatannya enggak sih. Oh, baru terlihatnya. Iya, dia sudah mulai bisa agak berdamai tuh dia. Gitu. Kalau misalnya kayak gitu susah nggak sih untuk menangani anak-anak dengan berbagai macam permasalahannya masing-masing? Susah, apalagi kalau ini tuh sebetulnya susah juga karena menangani permasalahan orang tuanya. Orang tuanya belum dibahas ya. Betul. Anak-anak istimewa tuh orang tuanya pasti istimewa deh. Iya kan? Maksudnya mereka juga datang biasanya ada yang sudah dengan pengalaman merasa gagal gitu sebagai orang tua, kenapa anak aku berbeda dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus bisa tunjukkan pada orang tua bahwa anakmu tuh bukannya gagal, dia hanya berbeda. Gitu, dia hanya berbeda aja dan dia akan bisa optimal di bidang yang menjadi jati dirinya dia gitu. Nah, itu yang kita harus sampaikan ke orang tua. Kalau gurunya banyak? Gurunya ya banyak. Kalau kami untuk sekolah yang inklusi itu 1 banding 15 anak. Kemudian kalau untuk anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian, yang biasanya kondisinya yang cukup jauh gitu dari milestone perkembangannya, itu 1 banding 4. Gitu. Kita tidak mempraktekkan one on one gitu, enggak. Soalnya kita pengen supaya anak-anak ini juga bisa mandiri kan. Nah itu gurunya juga harus punya pendidikan khusus itu, si Montessori itu. Iya betul, mereka akhirnya wajib ambil sertifikasi Montessori. Tapi semuanya ada basic pendidikan keguruan gak sih sebelumnya? Nggak ada. Oh nggak ada, justru nggak ada. Justru nggak ada ya. Jarang ya. Banyaknya tuh yang sarjana seni gitu.
yang sarjana komunikasi gitu. Oh iya. Iya, ini sarjana apa? Siapa Aku tahu. belum sarjana. Jangan kayak aku ya, teman-teman. Motong. Siapa tahu gitu. Oh jadi gitu ya. Jadi mereka datang tuh biasanya sama kita pokoknya ditanya aja, cinta nggak sama anak-anak gitu. Kalau mereka bilang ya cinta sama anak-anak, mau belajar nggak, mau belajar ya udah. Jadinya kemudian di training. Yayasan kami juga kan akhirnya mendirikan LKP, lembaga kursus dan pelatihan. Jadi lembaga training untuk guru. Karena sulit. Terus terang mencari guru yang sesuai begitu dengan yang harus tahu Montessori, tahu juga inklusi gitu. Itu kan irisannya jadi sulit banget gitu buat dicari. Akhirnya kami mendirikan sendiri lembaga kursus dan pelatihan gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya, misalnya aku nih gitu ya, Bu Lala, aku mau dong jadi salah satu guru di sana gitu. Yeah. Oke, basicnya apa misalnya? Basic aku di broadcast gitu kan. Yes. Terus apa yang harus aku lakukan? Iya, pasti ambil training dulu sih. Training itu ya, betul. Basic Montessori itu. Yes, betul. Karena sekolah kami base-nya di Montessori pendidikannya. Berapa lama itu? 1 tahun setengah. Oh, ya. Lama. Lumayan. Tapi kan selama 1 tahun setengah itu udah mulai bisa terlibat di kelas juga. Oh, jadi tetap terjun ke lapangan juga gitu betul. ya. Karena harus lakukan micro teaching juga dan seterusnya. Ada ini nggak sih kalau misalnya dari ada tuntutan khusus nggak sih kebisaan dari seorang guru untuk ngajar di sana? Pandai bernyanyi. Oh ya harus ya? Enggak. Oh enggak. Kirain. Bercanda nih. Pokoknya harus cinta sama anak-anak aja. Udah gitu. Iya, dan cintanya juga tanpa syarat gitu. Nggak bisa yang misalnya aku mau tapi asalkan anaknya begini gitu kan, nggak bisa. Hey, nggak bisa diterima. Maaf ya gitu. Betul. Dan kemudian harus rajin beres-beres. Oh, iya, karena kalau di Montessori itu yang unik adalah anak-anak itu mereka belajar bukan dari guru, tapi mereka belajar dari lingkungan, gitu. Jadi kita itu percaya bahwa misalnya kita nyimpen apa nih gitu ya, setiap barang yang ada di ruangan itu bisa dijadiin material ajar buat anak-anak. Maka kalau misalnya kita nyimpen barang yang nggak perlu di situ gitu ya, maka itu merusak konsentrasinya mereka gitu untuk belajar. Kayak kita misalnya menaruh helikopter gitu di sini. Oh, itu bisa dijadiin material sama anak-anak. Makanya kalau nggak mau helikopter itu lepas dari tangkainya gitu, jangan disimpan di depan anak-anak gitu loh prinsipnya. Atau kita nyimpen ini Bunda Maria gitu. Iya, itu bisa juga ya. Iya, betul. Jadi semua barang yang ada di ruangan tuh semua harus punya makna gitu. Jadi orangnya tuh harus rajin beres-beres. Gak bisa kita nemuin misalnya bekas batagor gitu udah seminggu yang lalu gitu ya. Misalnya atau batagor itu gak boleh. Atau misalnya kita nemuin misalnya pensil tapi pensilnya udah patah gitu. Itu gak bisa gitu. Jadi orangnya harus rajin sekali untuk beres-beres. Pokoknya resik aja ya. Betul gitu. Betul. Kalau bisa OCD lebih bagus. Ini kayaknya kurang lurus. Ntar dulu ya. Pokoknya harus lurus, harus rapi. Coba itu enggak perfeksionis banget okay. Tidak. Aduh, ada aja nih Bu Lala nih ya. Nah, kalau hubungan sama orang tua gimana nih guru-guru? Sebegitu banyak anak, sebegitu banyak guru, kemudian sebegitu banyak orang tua. Tadi sempat disinggung ya. Iya. Ini orang tua juga harus pandai-pandai nih untuk men-treat orang tuanya juga, dan orang tua juga harus pandai-pandai untuk men-treat anak dan gurunya juga gitu. Iya, betul. Jadi kalau kami memang sangat sering untuk parenting gitu. Kemudian orang tua juga biasanya punya PR. Kalau misalnya anak-anak yang misalnya contohnya ya, anak-anak yang masih jauh gitu dari milestone perkembangan yang seharusnya, itu biasanya kita kasih PR tuh setiap hari harus jalan sama anaknya 45 menit gitu. Sebelum sekolah. Jalan kaki, betul. Jadi kalau posisi kami kan sekolah untuk yang itu adanya di Gempol Wetan kan. Kupat tahu Gempol. Roti Gempol. Iya ya. Ke bawah tadi. Nah, lupa. Enggak nitip sih.
gitu ya. Jadi kami sarankan supaya parkirnya gitu jauh di balai kota. Iya, justru karena nggak ada parkir bagus ya. Jadinya kemudian orang tua parkirnya entah di mall terdekat, di mana ya udah anaknya jalan. Why? Karena anak-anak ini, menurut Montessori itu gini, anak-anak ini tuh banyak yang ada di fase bergerak secara tidak sadar. Makanya misalnya dia jalan terus begitu dia sentuh barang, begitu jadi bisa jatuh kayak gitu ya. Atau misalnya kadang-kadang bisa nabrak orang gitu. Berarti kan dia ada di fasenya yang tidak sadar. Nah, anak ini tuh harus ditarik dulu tuh ke fase sadar terhadap lingkungan, baru nanti dia bisa belajar. Nah, cara yang paling gampang adalah diajak nature walk, diajak jalan-jalan. Kan nggak ketahuan jalan atau enggaknya. Ya itu kami pasti ada ininya kok. Hey, ada CCTV di mana-mana sekarang ya orang tua. Cuman kalau anak-anak nggak jalan, itu nyampe sekolah pasti ketahuan deh. Entah cranky, entah kemudian marah-marah atau jadi sangat lincah begitu. Nanti biasanya kami tanya, Mami nggak diajak jalan ya tadi pagi? Ya Miss, gitu. Bangunnya kesiangan gitu. Ketahuan sih. Ih, Mami ketahuan. Jangan hanya Mami, papinya ada nggak yang nganter? Papinya banyak. Oh, banyak yang nganter ya. Jadi papinya juga sehat kan ikutan jalan. Karena kan anak bukan hanya punya mami ya. Betul punya sekali. Papinya juga punya papi, ya. Betul. Ya itu juga masih PR sih di kami sih. Kenapa? Iya, curhatin aja biar pada nonton kan papi-papinya sibuk ya, lebih sibuk gitu. Ya kan bisa ambil cuti lah sehari 2 hari. Kalau parenting tuh kadang-kadang suka yang aduh nggak bisa. Tapi makin kesini makin meningkat kok. Soalnya kita juga banyakin outing gitu. Anak-anak tuh diajak outing. Dan kalau diajak outing biasanya papi-papinya yang nemenin. Oh, maminya enggak? Maminya kadang ikut, kadang enggak, kadang gantian karena punya dede gitu. Seru nih sekolahnya ya. Ada tuntutan gak sih dari orang tua sama homeschoolingnya Bu Lala nih? Kita tuh di awal kita samakan dulu visinya. Jadi kami selalu bilang bahwa satu, anak-anak istimewa mereka tidak sakit. Jadi mereka nggak bisa disembuhin. Dan mereka tidak perlu sembuh. Kedua, yang jadi targetnya kita adalah optimalisasi. Maka kemudian optimalisasi itu harus tergambar dari perkembangan yang terlihat setiap hari gitu. Dan kalau misalnya fase itu berjalan baik di awal, biasanya orang tua jadi punya visi yang sama kita. Nggak jadi misalnya menuntut bahwa anak ini nanti harus jadi jadi si A si B gitu, seperti anak yang bagaimana gitu. Karena dia akhirnya udah punya mainframe-nya yang sama kita gitu. Bahwa anak itu harus berkembang optimal sebagaimana jati dirinya. Nice. Begitu. Jadi sebelumnya ketemu dulu sama orang tua. Betul. Ngobrol dulu. Betul. Itu dikumpulin atau enggak, satu-satu. Satu-satu tetap ya. Karena kan kebutuhan anaknya beda-beda ya. Jadi kalau mau join di sekolah kami tuh memang agak-agak ribet. Harus observasi dulu. Kemudian anaknya harus trial dulu di tempat kami 5 hari. Gitu. Dan ketika 5 hari itu ya kita lihat kan kira-kira apa sih yang sama kita perlu dikembangkan, apa yang kemudian sama kita perlu agak di press gitu, perilaku-perilaku apa misalnya kayak gitu. Nanti udah 5 hari itu baru konsultasi sama orang tua. Dan biasanya di situ tuh yang kalau misalnya jodoh gitu lanjut. Jodoh mah nggak akan kemana. Iya, kalau misalnya ternyata value-nya berbeda ya udah gitu. Tapi ada yang begitu? Ada, banyak. Oh, justru banyak juga yang. Banyak juga orang tua kan yang kemudian datang dengan banyak permasalahannya, yang kemudian misalnya bilang, ya Miss, tapi kan saya misalnya malu kalau anak saya misalnya jadi nggak bisa sembuh dan lain sebagainya. Ada juga yang begitu. Social benchmark tuh ini loh, maksudnya social benchmark tuh kadang-kadang berat ya buat kita ya. Maksudnya aku juga ngalamin gitu. Bukan maksudnya sombong ya. Aku SD selalu juara 1. SMP aku juga masuk sekolah favorit. SMA aku juga lulus dari sekolah favorit dengan 3 besar gitu. Kuliah aku cum laude. Lalu ketika punya anak aku yang paling besar ini, salah satu teman baikku tuh nanya gini, "Lah, gue tuh heran banget," katanya. "Lu kan pinter, anak lu kok kayak gini?" Itu tuh nggak enak banget kita dengernya. Emang harus ditanyain begitu ya? Kan ceritanya deket. Iya sih. Iya. Tapi gitu. Oke, lanjut aja. Kok aku yang sewot ya?
Tapi amaze-nya pada waktu itu aku nggak sewot sama temenku loh, aku sewotnya sama anakku. Aku yang sewot, Bu, gitu sekarang. Iya. Tapi pada waktu itu aku sewotnya sama anakku dengan ngerasa bahwa iya kamu tuh kayaknya salah deh, kamu tuh males deh, kamu tuh nggak bisa deh, kamu tuh disgraceful deh dan lain sebagainya gitu. Pada saat belum tahu. Pada saat aku belum tahu gitu. Dan pada waktu itu ya maksudnya karena berusaha untuk memenuhi harapan di sekitar kita gitu, harapan sosial di sekitar kita. Jadi yang jadi korbannya anak gitu. Jadi korbannya anak. Untung aku bertobat, ya ampun. Luar biasa. Luar biasa. Kalau enggak, aduh anakku udah jadi apa? Haleluya, saudara-saudara. Angkat tangan saudara. Iya, tapi betul loh waktu itu maksudnya untung aku bertobat, dipertemukan dengan orang yang sangat tepat gitu. Yang bilang bahwa Lala, anak kamu tuh baik-baik saja, yang gak baik-baik saja tuh kamu, dia bilang gitu. Iya. Langsung ya. Iya, yang gak baik-baik aja tuh kamu. Anak kamu tuh baik-baik aja. Justru yang harusnya belajar, justru yang harusnya berubah itu kamu. Dia bilang gitu. Dan sampai akhirnya aku yang wah gitu. Itu jadi tamparan keras. Berarti ini juga kayak seperti ini ya, reminder ya buat para orang tua gitu. Bahwa tidak ada yang salah gitu kan. Maksudnya ya Tuhan menciptakan semua berbeda. Iya, yes, betul. Gitu. Dan pasti ada maksud dan tujuannya. Betul. Gitu. Pasti punya misi hidupnya masing-masing. Ya kan? Iya. Bahkan belangnya zebra juga kan beda-beda gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu, anak-anak kita beda-beda juga, it's okay gitu. Tidak masalah. Yang penting optimal. Yang penting optimal. Tapi kan masalahnya ya orang tua yang menyadari itu kan tidak banyak ya. Maksudnya ada yang justru menyembunyikan, ya kan? Nggak mau tadi. Karena misalnya malu gitu kan, punya anak yang istimewa, punya anak yang spesial gitu. Malu jadi saya sembunyikan, akhirnya enggak si bakat anak, si kompetensi anak tuh tidak berkembang sama sekali ya, begitu-begitu aja gitu, akhirnya tidak dikembangkan. Nah, kalau misalnya di homeschoolingnya Bu Lala ini tuh memang khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus kah? Anak-anak istimewa, anak-anak spesial, atau anak umum juga boleh? Anak umum juga banyak kok yang di tempat kami bilangnya sekolah inklusi. Dan akhirnya jadi kami nggak gimana ya, nggak yang ini tipikal, ini berkebutuhan khusus gitu. Kami pokoknya melihat semua anak itu punya kebutuhannya masing-masing. Maka kurikulumnya pun kurikulum individu gitu. Jadi nggak lagi yang misalnya ini anaknya tipikal, ini anaknya yang berkebutuhan khusus dan lain-lain, nggak begitu gitu. Kecuali memang beberapa anak yang belum istilahnya kalau Montessori belum beradaptasi, kita perlu setting lingkungan khusus buat mereka. Soalnya kalau enggak nanti mereka jadi overwhelm, malah kasihan. Gitu. Itu yang digempol, itu yang dekat roti gempol. Oke. Nanti kesana ya. Iya. Kalau kesana lagi bawa roti gempol. Iya boleh. Apa sih? Iya, kalau yang di sana tuh memang anak-anaknya lebih belum bisa meregulasi diri, masih misalnya ya masih belum tenang gitu. Itu berapa lama sih adaptasi mereka biasanya? Beda-beda. Tetap beda-beda ya? Beda-beda. Ada anak yang 3 bulan selesai, kemudian kita bisa pindahkan ke lokasi yang lebih luas gitu. Yang di Aksan. Sekolahku kan satu lagi di Aksan. Kemudian ada juga yang sampai setahun gitu, setahun setengah, belum juga, ya nggak apa-apa juga gitu. Berarti ini butuh kesabaran ekstra tuh guru pengajarnya, orang tuanya juga ya? Iya, sebetulnya kita perlu punya faith ya. Kita lebih perlu punya iman dibandingkan kemudian kesabaran. Kalau kesabaran tuh kayaknya nggak akan pernah tercapai. Kalau kami tuh selalu bilang sama guru-guru tuh, kamu harus lihat sebelum itu nampak. Gitu. Jadi misalnya ada anak yang datang ke tempat kami usia 5 tahun belum bisa ngomong. Udah gitu aku selalu bilang, kamu harus bisa lihat dia bisa komunikasi sebelum dia bisa lakukan itu. Ada anak yang misalnya umur 9 tahun belum bisa baca. 9 tahun ya, padahal dia dinyatakannya udah kelas 3 gitu. Di sekolah sebelumnya. Datang ke tempat kami belum bisa baca, umur 9 tahun. Kemudian guru-guru udah bilang, Miss ini gak bisa ditolong lagi. Udah gitu aku bilang, have faith, kata aku. Kamu harus bisa lihat dia bisa baca sebelum dia bisa lakukan itu. Ada yang give up gak? Guru-gurunya? Orang tua misalnya, udahlah gak ada, tarik gitu. Ada, waktu itu ada. Anaknya kemudian dimasukkan ke SLB, sekolah luar biasa, tunagrahita. Itu sempat sempat dicegah, Bu ini tuh masih bisa gitu? Iya,
sempat kami cegah, tapi lagi-lagi balik ke orang tua kan, setiap orang juga punya value kan. Dan ketika orang tuanya dia udah give up gitu, ya sudah begitu. Karena kan anak itu maksudnya anak tuh butuh semua elemen kunci untuk dia bisa berkembang. Dia nggak bisa cuman mengandalkan dari orang tuanya aja. Dia nggak bisa cuman mengandalkan dari terapis. Dia nggak bisa cuman mengandalkan dari dokter. Dia nggak bisa cuman mengandalkan dari guru. Tapi kan seluruh elemen itu harus kolaborasi sama-sama ya, buat bantu anak ini tuh jadi optimal gitu. Jadi ya semua harus bareng-bareng, jalannya sinergi. Kalau misalnya jalannya masing-masing kayak gitu, kasihan anaknya, nggak bisa. Kalau untuk soal biaya, banyak kan orang tua juga, waduh kalau misalnya di sekolah yang khusus gitu ya, kayak misalnya nih ada homeschooling gitu, mengenai biaya gimana, kan itu salah satu kekhawatiran orang tua juga. Iya betul, itu juga salah satu kekhawatiran aku sih sebetulnya. Tadi udah ya yang awal-awal tadi ya. Karena sebetulnya homeschoolingnya kita ini kan, kami punya yayasan, tapi yayasannya juga yayasan individual kan, bukan yayasan yang kemudian ditopang sama sponsor atau donatur atau apa gitu ya. Siapa tahu nih ya lewat podcast ini ya, jadi ada donatur tetap. Iya. Karena sebetulnya have faith yes. Ya. Karena sebetulnya anak-anak ini tuh mereka yang nggak bisa kalau misalnya disupport sama beasiswa yang biasa-biasa gitu, karena tidak kayak apa ya, kayak nggak ada jaminan begitu ya bahwa mereka akan lulus tepat waktu gitu. Terbayang nggak sih? Kalau misalnya kita kasih beasiswa misalnya sama anak SD yang sekolahnya di sekolah umum, sekarang di kelas 3 berarti kan kita bisa membayangkan bahwa gitu 3 tahun lagi dia lulus SD gitu. Kalau sama anak-anak ini kan, terutama anak-anak yang kesulitan sekali gitu, mereka kan nggak bisa memberikan garansi itu kan. Jadi sampai saat ini upaya kami ya memang kami cari donatur dari luar negeri. Seperti yang sekarang kami sedang jalankan itu adalah Gerakan Bhinneka untuk Indonesia Inklusif. Jadi sebetulnya saya tuh ada di tengah-tengah roadshow keliling Indonesia. Kebetulan banget sebetulnya saya lagi ada di Bandung di minggu ini, karena minggu depan saya akan mulai jalan lagi ke Jakarta terus gitu, menyusur gitu sampai akhirnya yang paling jauh itu di Konawe gitu kan. Nah kita kerjasamanya ya sama yayasan di luar negeri, tapi memang juga donatur kan nggak datang setiap kali. Jadi pada akhirnya kalau misalnya ada orang tua datang kemudian bilang kami nggak mampu misalnya, ya akhirnya saya coba tanya aja seberapa sih yang seberapa besar atau bukan, saya tanyanya seberapa baik yang bisa mami papi kemudian berikan untuk pendidikan anak ini. Gitu. Jadi salah satu mentor kami tuh bilang gini, Lala katanya, jangan biarkan orang datang kepadamu tanpa dia merasa dirinya jadi lebih baik. Maka kemudian aku mencoba berjalan dengan iman sekecil itu. Jangan biarkan orang datang pada kami tanpa dia merasa dirinya jadi lebih baik. Maka kalau ada orang yang datang, meskipun kemudian kami tidak tahu gitu pendanaannya dari mana, kami akan coba tanya sama orang tuanya, mami papi bisa spend berapa yang terbaik untuk pendidikan anak ini. Sisanya biar Tuhan yang atur. Jadi kalau misalnya ada orang tua di luar sana yang merasa ini kayaknya sekolah yang cocok untuk anak saya setelah nonton Bisik, datang aja dulu ya. Datang aja dulu. Jangan kemudian khawatir sama biayanya dan lain sebagainya gitu. Karena saya percaya sih untuk anak-anak ini tuh Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan kami semua yang ada di dalamnya akan selalu dicukupkan. Suka duka. Suka duka. Sukanya aja atau dukanya aja? Apa ya, saya lebih banyak mensyukuri semua fase begitu ya, karena berkecimpung di bidang ini tuh kalau kemudian kita lebih banyak menimbang suka dan dukanya kadang-kadang nggak kuat ya. Jadi lebih baik berjalan aja sehari demi sehari dan kemudian bersyukur untuk semua kesempatan, untuk semua pertemuan, untuk semua perpisahan. Ya begitu aja sih, jalanin hidupnya begitu aja. Begitu. Tuh kan, saya bener kan Sobat Komsos, perempuan yang luar biasa, TOP, BGT, PSN, SKLD, ECH. Tidaklah, kita masih belajar. Jangan gitu lah. Bu Lala,
Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsas nih mengenai obrolan kita di hari ini? Iya, buat mami papi gitu ya, dimanapun Anda berada, kalau misalnya dikaruniai dengan anak-anak, maka kemudian kita harus sangat bersyukur karena anak-anak itu adalah keajaiban apapun kondisinya mereka, dan mereka berhak untuk kemudian mendapatkan haknya mereka untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana jati dirinya mereka gitu. Jadi pilih pendidikan yang tepat, pilih lingkungan yang tepat untuk mereka bisa berkembang, karena itu adalah tugas kita sebagai orang tua begitu. Dan karena anak-anak itu bukan kita, jangan kemudian membebankan ekspektasi kita kepada mereka. Oke, Bu Lala makasih ya sudah mau berbagi. Terima kasih. Sarangnya. Seneng banget bisa ngobrol sama Bu Lala di tengah-tengah roadshow ya. Yes. Keluar kota lagi mulai kapan? Sabtu ini. Oh, Sabtu ini udah mulai pergi lagi ya. Pergi lagi. Keliling betul. Indonesia. Iya betul. Luar biasa. Ada yang danain. Ah iya ya. Ada yang boleh satu tiket lagi? Satu tiket. Kemana ya? Ditemani suami terkasih? Enggak. Oh, kan enggak. Suami ngurus anak-anak. Oh, oke. Iya, jadi suami di Bandung ngurus anak-anak, saya keliling begitu. Sukses roadshow-nya. Terima kasih banyak. Salam hormat saya buat para pengajar di Terima homeschoolingnya kasih. Bu Lala. Salam kasih buat anak-anaknya ya. Terima kasih. Terus salam semangat buat orang tuanya. Ya, betul. Peluk jauh buat orang tuanya. Jauh buat orang tuanya. Oke, kita pamit ya Bu Lala ya. Yes. Sobat Komsas, terima kasih sekali sudah menyaksikan episode Bisik kali ini. Semoga apa yang kita obrolin di hari ini tuh bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti buat Sobat Komsas ya. Ya sudah, kalau gitu kita ketemu lagi di episode Bisik selanjutnya. Dadah. Bye-bye.